Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah. 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 Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara. Astaghfirullah rabbal baraya. Minal hataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal hataya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, menikmati kita hidup di dunia ini dengan aneka ragam nikmat yang Allah karuniakan, baik jasadiyah maupun ruhiyah. Nikmat yang terbesar itu adalah keimanan, kemudian kesehatan, dan dua-duanya dikaruniakan kepada kita. Alhamdulillah. Saqakallah fil jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kepadamu minuman dalam surga. Amin. Tuh kalau dikasih minuman, disiapin minuman, istrinya doain itu.
Mudah-mudahan yang mengaminkan juga dapat minuman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat aku di hari kiamat nanti, kata Nabi. Orang di hari kiamat nanti cahayanya beda-beda. Nabi Muhammad itu cahayanya seperti matahari. Orang-orang beriman ada yang seperti bulan purnama, ada yang cahayanya segede rumah, ada yang segede pohon, ada yang segede lampu gini, ada yang cahayanya itu kelip-kelip kayak lilin. Nabi Muhammad terang kayak matahari, tapi ada yang nggak bisa melihat. Man haula ya Rasulullah, siapa mereka itu? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Disebut namaku di sisinya, dia enggan bersalawat kepadaku, maka dia tidak bisa melihat cahaya Nabi, artinya tidak bisa mendapatkan juga syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah berselawat supaya cahaya kita terang. Ada cahaya amal soleh, lebih khusus cahaya ghurrun muhajjalun burkun min asril wudu, cahaya dari bekas-bekas wudu. Sering-sering wudu. Kalau khawatir batal, maka berwudu lagi, maka itu menjadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kemudian cahaya sujud, simahum min asris sujud, simahum fi wujuhim min asris sujud. Tandanya mereka ada dari bekas-bekas sujud. Lalu cahaya salawat pada Nabi, perbanyak salawat. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aksarukum salatan. Orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku di hari kiamat nanti yang paling banyak salawatnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayat Al-Quran turun tidak sepi dari keadaan dan kenyataan. Ayat-ayat Al-Quran turun disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan keadaannya, dan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Taurat yang turun sekaligus kepada Nabi Musa. Ada kejadian, turun ayat. Ada pertanyaan, Nabi nggak bisa jawab, turun ayat. Pun pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikunjungin Jibril sekitar 2 atau 3 hari 3 malam. Jibril nggak datang. Nabi kangen, Nabi rindu. Artinya kalau kita kok sampai 2-3 hari nggak baca Quran, seharusnya rindu. Seperti Nabi Muhammad nggak turun wahyu, rindu. Pernah nggak Pak 1 hari nggak baca Quran gitu? Halo, pernah nggak? Pernah tuh sering? Nah, 2 hari, 3 hari, rindu nggak? Kagak, masya Allah, rindu. Nabi rindu, Jibril nggak turun, kemana ini? Sampai akhirnya Ummu Jamil mengatakan, itu Muhammad telah ditinggalkan syaitonnya. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Dia memang benci sama Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanaka qad tarakaka lam arahu qurbaka mungdu lailatani aw salasah. Aku lihat itu syaitan sudah enggak deketin kamu. Padahal itu Jibril maksudnya, enggak turun sudah 2 malam ini enggak turun. Barangkali sudah meninggalkan kamu. Bahkan istrinya Khadijah radhiyallahu anha pun juga merisaukan, jangan-jangan Tuhanmu membencimu, jangan-jangan Allah membencimu ini. Kok sudah lama ini Jibril nggak datang-datang. Lalu setelah 3 hari kemudian Nabi bilang sama pembantunya di rumah, Khawlah, ma hadasa fi baiti inna Jibril alaihissalam lam ya'tini. Wahai Khawlah, apa yang terjadi di rumahku? Ini kenapa Jibril enggak mau datang mengunjungi aku? Sudah 2 malam 3 malam ini enggak berkunjung kepada aku. Khawlah pun bersih-bersih di rumah Nabi. Rupanya dalam rumah Nabi di bawah kasurnya itu ada kire. Kire, tahu kire enggak? Anak anjing mati 3 hari di situ. Maka
Jibril nggak mau masuk. Malaikat Jibril, malaikat rahmat nggak mau masuk rumah yang ada anjingnya, yang dalamnya ada anjingnya. Kendati Imam Malik membolehkan memelihara anjing, itu untuk jaga rumah di luar, jangan masukin rumah. Untuk jaga kebun, jaga hewan boleh. Kenapa? Kalau dimasukin rumah, malaikat rahmat, malaikat Israel nggak mau masuk. Tapi kalau malaikat Israel masuk, gitu. Malaikat rahmat, malaikat Jibril nggak masuk. Kalau Israel tetap masuk. Maka yang nggak masuk malaikat rahmat itu. Maka jangan memelihara anjing dimasukkan ke rumah. Kirik tadi mati di situ sampai 3 hari, nggak mau masuk Jibril. Nah, setelah itu dibuang sama Khawlah keluar, Jibril datang langsung datang, turun membawa wahyu. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika sunyi. Ini kok duha disandingkan dengan malam, padahal kalau kita mau kan sepadan gitu yang imbang. Malam lawannya apa? Siang, wan nahar. Kenapa wadduha wal laili gitu. Ini para ulama menjelaskan duha li'annahu sa'ah allati kalamallahu Musa fiha. Waktu duha itu waktu di mana Allah berkalam kepada Musa. Wa ulqiyas saharatu fiha sujada. Para tukang sihir Fir'aun ketika bertemu dengan Musa itu di waktu duha, melawan tongkat Musa yang berubah menjadi ular, dan para tukang sihir pun sujud di waktu duha. Tukang sihir yang kafir langsung serta-merta sujud di waktu duha. Ini ngaku muslim tapi nggak sujud-sujud waktu duha. Maka bersujudlah di waktu duha. Dia waktu duha itu waktu ya senang-senangnya, nyaman-nyamannya. Walaili idza saja ay adlama. Demi waktu malam kalau sunyi, gelap, iswadda, hitam. Apa maksudnya? Kesusahan, penderitaan. Malam susah, penderitaan, kegelapan itu lama di dunia. Duhanya, senengnya cuman sementara, cuman sebentar. Apa maksudnya? Dalam kehidupan dunia ini kita kan tahu kerja sebulan dapat gaji akhir bulan. Orang nanem, wah dari nyangkul, lalu nebar benih, lalu daud, kemudian nanem, lalu memupuk, menyiangi, panjang, panennya cuman sebentar. Senengnya dunia itu cuman sebentar. Yang lama capeknya, karena memang dunia tempat bercapek-capek, bukan tempat senang-senang. Nah, lalu Allah bersumpah bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jawab tadi keadaan di mana kok Nabi Muhammad lama nggak dikunjungin sama Jibril. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, tidak pula membencimu. Nggak benar kalau dikatakanmu Tuhanmu telah membenci Muhammad. Enggak. Tidak pernah meninggalkan semenjak menurunkan wahyu pertama sampai akhir daripada turunnya wahyu, tidak pernah Tuhanmu meninggalkanmu. Qala dari kata qalawa, artinya benci sama sesuatu dilempar saking bencinya. Wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita yang baca, tujukan ayat ini kepada kita, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Jangan risau, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu. Terlalu banyak mikirin dunia, terlalu banyak mengatur dunia. Karena dunia sudah ada yang ngatur. Duniamu sudah dijamin. Yang belum dijamin itu akhiratmu. Itu belum dijamin akhirat kita. Kalau dunia kita dijamin, tidak akan mati seorang hamba sampai habis jatah rezekinya. Nggak akan mati. Ya bekerja tetap bekerja aja. Niatkan kerja itu mencari karunia Allah, bukan mencari duit. Cari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi
Kalau sudah selesai salat, menyebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tapi bersamaan dengan itu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyak dalam mencari nafkah, dalam mencari karunia Allah, berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Keberuntungan itu bersama orang-orang yang zikir. Ya Rasulullah, salat mana yang paling utama? Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling utama? Ya Rasulullah, jihad mana yang paling utama? Salat yang dibarengi zikir, aqimis sholata lidzikri. Sedekah yang dibarengi dengan zikir, jihad yang dibarengi dengan zikir. Kalau begitu orang-orang yang berzikir memborong pahala. Sabaqal mutafarritun, benar, melampuilah mereka. Duluanlah mereka orang-orang yang banyak berzikir. Alladzina yadhkuruna fi masajidillah, orang-orang yang berzikir di masjid-masjid Allah. Bukratan wa asila, yang berzikir di waktu pagi maupun di waktu sore. Dzikron katsira, yang zikirnya banyak sebanyak-banyaknya. Nah, di antara zikir yang utama itu adalah zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pesan Nabi, jaddidu imanakum, perbarui imanmu biqauli la ilaha illallah. Ini supaya kita nggak ditinggalkan Allah, karena Allah selalu menyebut asma hambanya selama hamba itu menyebut asmanya. Man dzakaroni khalian dzakartuhu fi nafsi, man dzakaroni fi nafsihi. Siapa yang berzikir mengingatku dalam dirinya, maka aku pun mengingatnya dalam diriku. Siapa yang mengingatku fi malain kasirah, di keramaian, maka dzakartu fi malain khairam minhu. Aku berzikir mengingatnya di dalam keramaian, di tengah keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka, yaitu keramaian para malaikat. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat spesial. Afdhalul dzikri, zikir yang paling utama. Kalau zikir istighfar kita baca di awal tadi, membersihkan. Zikir tasbih, tahmid meningkatkan derajat, menambah kebaikan. Tapi kalau la ilaha illallah membersihkan sekaligus meningkatkan derajat. Siapa yang membacanya 100 kali kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin, Allah akan kelapangkan, Allah berikan kelapangan dalam rezekinya, dalam hidupnya, dalam kuburnya, dan di akhirat dibukakan pintu surga, karena miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Bersama la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tiada Tuhan melainkan Allah Al-Malik yang maha merajai, raja yang sebenar-benarnya, Al-Malikul Haq yang maha benar. Kalau raja di dunia cuman raja-rajaan, cuman sementara, sesaat. Presiden juga sementara, paling-paling 2 periode, mau 3 periode geger, cuman sebentar, nggak bisa menjadi raja selama-lamanya. Allah lah Al-Malikul Haqqul Mubin yang maha nyata, jelas kerajaannya, jelas kekuasaannya, jelas asmanya. Dan Allah juga yang menjelaskan
Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang memberikan penjelasan. Al-Malikul Haqqul Mubin, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, Shadiqul Wa'dil Amin, yang menepati janji, yang terpercaya. Nah, itu zikir yang sangat utama, perbanyak. Kalau bisa mah dari subuh ketemu duha sebisa mungkin 100 kali. Jaminannya tadi itu, dilapangkan rezekinya, dicukupi, dilapangkan urusannya, lalu dilapangkan kuburnya, dibukakan pintu surga. Karena miftahul jannah adalah la ilaha illallah. Tapi sekarang ada zikir yang lagi tren baru nih. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal mu'minin. Lagi rame dia. Ya kan? Ya Muhaiminu ya salam salimna wal. Jangan ingat Muhaimin calon wakil presiden, jangan. Ingat Muhaimin Allah gitu loh. Muhaiminnya Allah, Allah yang maha menjaga, yang maha mengamankan. Muhaimin ini mah muhaimin sementara. Ini bukan masalah dukung mendukung, bukan. Ini Asmaul Husnanya tadi loh, Al-Muhaimin loh. Ya Muhaiminu ya salam, wahai yang maha mengamankan, wahai yang menjaga, ya salam yang menyelamatkan. Mudah-mudahan Allah jaga negeri ini, mudah-mudahan Allah amankan negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin, dari tangan-tangan jahat, dari makar-makar yang buruk. Kalau aman semuanya kan enak. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita kembali ke tafsir Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu enggak pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, enggak pernah membencimu. Allah selalu sayang sama kita. Allah selalu menjaga kita, memelihara kita. Dalam kondisi terlemah kita saja dijaga. Bayi kecil dikasih kehidupan kita. Musa kecil, itu pelajaran. Musa kecil, hendak dibunuh. Yang membunuh Fir'aun dan bala tentaranya. Satu negeri tidak membunuhnya. Musa kecil, tapi Allah tidak menjaganya, terjaga. Yang tadinya mau membunuh justru memeliharanya. Kenapa? Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Maka areh nafsaka, kamu jangan terlalu pede bisa ngatur diri, ngatur jantung diri aja nggak bisa. Tatkala dibikin jantung lemah, kita nggak bisa menguatkan, betul? Nggak bisa. Allah semua yang mengatur ini. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang mencipta, mengatur, memelihara. Jadi Tuhanmu nggak pernah meninggalkanmu, pun nggak pernah meninggalkan kita. Kenapa kok kita bisa jauh? Karena kita yang menjauh. Allah sebenarnya selalu dekat. Apa dalilnya? Ketika Allah berfirman sama Nabi Adam, wala taqraba hadis sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu termasuk orang yang zalim, dan Allah nggak suka sama yang zalim. Lalu ketika Adam mendekati pohon itu, bahkan memakan buahnya karena tipu daya iblis, alam anhakuma antilkumas sajarah, kan sudah aku kasih tahu kalian berdua jangan dekati pohon itu. Pohon itu tadinya ini, sekarang jadi itu, jadi jauh. Nah, setiap pelanggaran kita itu membuat kita jauh dari Allah. Sebenarnya mah enggak, Allah enggak pernah pengen menjauh dari hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita mendekat. Kalau kita sudah jauh, berusaha mendekat sejengkal kita, maka Allah mendekat sediro, satu hasta. Sehasta kita mendekat, Allah mendekat. Sedepa berjalan kita menuju Allah, Allah berlari menghampiri kita, karena Allah senang sama hamba-hambanya. Allah selalu dekat sama hambanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu benar-benar lebih baik bagimu daripada yang pertama. Al ahwal al atiyah, nanti hari-hari nanti, hari-hari setelah ini, khairul laka, lebih baik darimu, minal madiyah, dari hari-hari yang telah lalu. Maka hari-hari kita setelah hari ini harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Buat rohani kita harus lebih mantap. Ini khusus bagi Nabi dijalankan di sini. Bahwasanya saya zidu kulla yaumin izzan ila izin.
setiap hari Allah akan tambahkan kemuliaan demi kemuliaan. Mansiban ila mansibin, karunia demi karunia ditambahkan. La tadunnu, jangan kalian atau jangan kamu menyangka bahwa Tuhanmu meninggalkanmu, menyakitimu. Bal inni aziduka mansiban wa jalalan, bahkan ku tambahkan kepadamu yang namanya kemuliaan, yang namanya kedudukan. Inna hadat tasrif wa in kana adiman illa anna mali indallah fil akhirah khairan wa a'dham. Jadi di sisi Allah bukan hanya akhir dalam arti akhir dunia ini, akhir yang akhirat nanti itu lebih baik. Kalau akhir dunia ini akhir perjuangan. Terbukti Rasulullah di awal-awal di mana 13 tahun di Mekah diusir-usir, dilemparin batu, kotoran sujud dikasih kotoran unta, kotoran kambing, lari teruyung-uyung, dimusuhi, diembargo. Tapi ketika di Madinah beliau dipersilahkan untuk menjadi pemimpin orang-orang Madinah. Di situ ada orang muslimnya, ada kafirnya, ada Quraidah-nya, ada Yahudi Bani Nadirnya, ada Nasraninya, berkumpul menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Dan di perang Badar diberikan kemenangan, terus kemenangan demi kemenangan sampai Fathu Mekah ujungnya, pembukaan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau lihat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Nah, ada saatnya kalau negeri ini nanti rakyatnya menjadi rakyat-rakyat yang baik semua, kasih pemimpin yang baik, berbondong-bondong. Kan menurut ramalan, kalau kata disebut ramalan ya, prediksi para tokoh-tokoh termasuk imam dari Palestina itu menyampaikan ini pemantainya itu dari Indonesia itu. Kebangkitan Islam akhir zaman itu dari Indonesia pemantainya. Karena kaum muslimin terbanyak di Indonesia, para habaib terbanyak di Indonesia, bukan di tanah Arab. Yang salawatannya paling banyak di Indonesia, entah rame-rame sendiri-sendiri. Hajinya paling banyak di Indonesia. Indonesianya paling banyak. Nah, ketika Indonesia ini maju, insya Allah kaum muslimin dunia juga ikut maju. Pemantainya kebangkitan Islam itu dari Indonesia, diramalkan, diprediksi. Maka perbanyak. Ini sayang 1000 sayang, di sini ini jamaahnya banyakkan orang-orang tua semua ini, di atas 40 rata-rata. Halo, di sini ada anak mudanya enggak? Ada 1-2. Atau memang ada ini pengajian muda sendiri kali ya? Ada. Pengajian anak muda sendiri ada di sini? Nggak ada, belum ya? Oh. Nanti kalau ke masjid, anaknya diajak ke masjid juga, diajak bangunin. Kalau masih ada, gitu. Atau udah kuliah di mana-mana, sehingga yang tinggal di rumah-rumah sini tinggal yang tua-tua, gitu. Ajak anak-anak kita. Mudah-mudahan bangkit Islam dari negeri Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik dari yang pertama. Atau maknanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasfil Qur'anil Majid, amma fil akhirah, di akhirat nanti, hai Muhammad, aj'alu ummataka syahidan alal umam, umatmu jadi saksi atas umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, demikian kami jadikan kalian wahai orang-orang yang beriman, syuhada 'alan nas, saksi bagi manusia, bagi umat-umat yang lain. Wa aj'aluka syahidan 'alal anbiya, aku jadikan kamu hai Muhammad saksi atas para nabi yang lain. Summa aj'alu dzati, lalu aku jadikan diriku, zatku, syahidan laka, sebagai saksi atas kerasulanmu. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, cukuplah Allah sebagai saksinya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Anna hadza huwas syafa'ah fil ummah, kata Ibnu Abbas, inilah syafaat buat umat. Kata Nabi Muhammad SAW, akulah pemilik syafaat pertama, disebut syafaatul uzma. Wa ana, dan akulah yang mengetuk pintu surga yang pertama.
Akhirat itu amal sudah selesai. Bagi keumumannya kita nggak ada lagi amal, tapi bagi Nabi khusus masih ada. Nabi masih sujud mengharap Allah. Itu kan sebenarnya tinggal menerima akhirat. Tapi Nabi masih punya usaha bersujud kepada Allah dengan sujud yang terpanjang, lebih indah daripada sujud-sujud yang selama ini. Panjang, indah dalam hadis riwayat Muslim. Aku tidak bisa menyebutkan sekarang. Tuhanku mewahyukan kepadaku, mengilhamkan kepadaku dengan pujian yang terindah. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tuqbal, isfa' tusafa. Angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Berikan syafaat. Apa yang kamu minta ya Muhammad, pasti akan diberi. Ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati. Ya Rabbi salim ummati, selamatkan umatku ya Rabb, selamatkan umatku. Kebayang nggak di sana ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa kalimullah, ada Nabi Isa ruhullah. Nabi Muhammad sebut ummati ya Rabbi salim ummati, selamatkan umatku. Sehingga surga diharamkan terhadap umat yang lain sebelum umat Muhammad memasukinya. Bukalah pintu surga. Maka manjaa, siapa yang datang Muhammad, memang pintu ini tidak boleh dibuka sampai engkau yang meminta dibuka pintu surga. Pertanyaannya, Nabi Muhammad membuka pintu surga langsung masuk surga sendiri atau nungguin kita? Halo? Nungguin jamaah Masjid Hakul Yakin. Wah, pede amat. Dan saya yakin insya Allah ditungguin oleh Kanjeng Nabi. Nabi itu sayang. Kenapa? Ini ada dijelaskan ini. Idan la arda wa wahidun ummati finnar. Ketika Allah berfirman, akan aku berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kalau begitu aku nggak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya masuk surga. Dia yang sudah pegang kuncinya. Kuncinya apa tadi? La ilaha illallah. Kalimat itu didawamkan. Tapi kalau mau tidur jangan zikir la ilaha illallah. Takutnya baru la ilaha tidur. Makruh mau tidur zikir la ilaha illallah. Kalau mau tidur zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Nabi ajarin sama Aisyah, sama Fatimah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33, 33, 33. Jangan la ilaha illallah. Mau mati juga kalau masih seger la ilaha illallah. Ditalkin la ilaha illallah. Tapi pas mau mati Allah, Allah, Allah. Itu zikir qalbu. Allah, 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 Allah. Kalau para ahli tasawuf lebih dalam lagi. Ada lagi zikir sirrul qalbi, intinya hati. Allahu, Allahu, Itu bukan kadang-kadang memang. Orang itu kalau lagi capek, lelah, ngos-ngosan, goes, lagi nyebut nama Allah dia itu. Dia Allah. Qul huwallahu ahad. Yang nyambung hatinya. Kalau nggak nyambung ya aja gitu. Tapi kalau yang nyambung, setiap tarikan nafas itu zikir, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak jantung berdenyut. Maka enggak mampu kita mensyukuri nikmat, seluruh nikmat. Cuman semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka kita sangat bergantung sama syafaat Kanjeng Nabi. Kata Ja'far Shadiq, anak cucu Nabi, annahu qala radiya jaddi, kakekku maksudnya Nabi Muhammad baru ridho Allah yadkhulan nar muwahhidun, jangan sampai ada orang yang bertauhid masuk api neraka. Maunya Nabi semua yang bertauhid masuk surga. Makanya tadi ada yang cahayanya cuma kelip-kelip, sudah semua dapat syafaat, ada yang ditingkatkan derajat surganya, ada yang diselamatin dari neraka. Masih yang terakhir itu masih ada tersisa. Ahli tauhid tapi nggak punya kebaikan, kemaksiatannya banyak, tersisa itu Juhainah. Ini orang yang
masuk surga terakhir. Ketika Juhainah diangkat dari api neraka, maka seluruh penghuni neraka menjerit. Kenapa? Dia yang terakhir kali masuk ke dalam surga. Ada yang as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal, yang yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Orang masih ngantri di mahsyar, dia masuk surga langsung tanpa hisab. Berapa jumlahnya? 70.000. Nabi nangis, sujud, minta tambahkan. Dari setiap satunya itu membawa 70.000. 70.000 kali 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan di antara yang hadir ini ada yang masuk surga tanpa hisab. Saya nggak tahu, boleh jadi yang duduk di depan, boleh jadi yang di belakang nyandar ngantuk-ngantuk gitu. Wah, tapi dia diam-diam kekasih Allah. Kita kan nggak tahu. Wali Allah itu disembunyikan, nggak ditampakkan. La yariful wali ila wali, tidak tahu wali kecuali dia wali. Tapi kalau wali umum mah gampang, datang ke masjid sudah wudu sebelum adzan itu wali Allah secara umum, kekasih Allah. Berat untuk datang ke masjid sebelum adzan kalau nggak menjadi waliullah, kekasih Allah. Kalau yang tadi tanpa hisab itu cirinya 4 paling tidak. Sholat tepat waktu, sholat wajib tepat waktu, nggak ada kata antar dulu. Selalu sholat malam, malam-malamnya dia banyak berzikir mengingat Allah. Lalu dia selalu mengingat Allah dikala senang maupun dikala susah. Yang ada dia syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang dia puji selalu nikmat Allah. Dia selalu memandang nikmat, tidak memandang kekurangan. Kemudian yang terakhir adalah terjaga tauhidnya, tidak syirik. Tidak syirik, terjaga tauhidnya. Insya Allah itu masuk surga tanpa hisab. Seandainya harus dengan hisab pun itu juga kita sudah senang. Nerima kitab dari kanan. Jadi paling enggak 3 itu. 1, kita nerima kitab kanan, depan, kanan. Nah ini baik ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi 'isyatir radiyah yuhasabu hisaban yasira. Nah kayaknya enggak aman ini, hisabnya gampang. Lalu kiri belakang, oh menderita. Lalu dia di kelompok mana? Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyura amalahum. Dalam kelompok yang mana udah kelihatan itu. Berkelompok-kelompok. Ada yang alud duha, ahli salat, ahli sedekah, ahli jihad. Berkelompok-kelompok. Yang secara garis besar ahlil muhsinin, muttaqin, orang-orang yang baik, ada orang-orang yang bertakwa. Sini mujrimin, para pendosa. Nah, itu sudah dipisahkan, sudah ketahuan. Orang-orang yang baik itu walaupun dikatakan hisab lama itu cuman seperti setengah hari. Cuman seperti setengah hari. Nah, setengah hari kalau satu harinya 1000 tahun ya 500 tahun gitu. Ya tapi termasuk cepat itu. Ya paling cepat tadi tanpa hisab itu. Itu tanpa hisab. Itu hamba-hamba pilihan Allah. Maka kepada orang-orang yang beriman kamu suruh husnudzon. Jangan kamu sakiti. Man adali waliyan faqad adantu fi karbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, ku akan umumkan perang kepadanya. Dan wali itu disembunyikan supaya apa? Supaya kita memuliakan semua orang. Boleh jadi dia waliullah. Dulu kan ada kan kisahnya Uwais Al-Qarni, teman seorang pengembala. Tapi dia kalau doa nggak pernah ditolak kata Nabi. Dia waliullah, kekasih Allah. Maryam dikatakan pezina, tapi dia waliullah. Datang makanan sendiri ke dalam mihrabnya. Dia berdoa diijabah. Zakaria seorang nabi ngelihat dia diijabah, langsung berdoa di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ini malaikat masih di sini nih, langsung berdoa dan diijabah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dikasih anak cucu keturunan. Siapa dia? Yahya. Jadi tempat dan kebersamaan kita sama orang-orang soleh itu membuat doa itu diijabah. Nabi Zakaria aja ada karomah di situ, ada waliullah yang Maryam ini dapat rezeki dari langit minas sama. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maka segera minta di situ. Nah, mudah-mudahan dalam majelis ini juga ada kekasih-kekasih Allah yang membuat doa-doa kita diijabah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi. Jadi akhirat itu lebih utama daripada dunia.
Nanti ujung perjuanganmu lebih baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Tuhan akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Nah, maksudnya Nabi Muhammad gak akan ridho kalau ada satu dari umatnya masuk api neraka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah temukan kamu dalam keadaan yatim, lalu Allah lindungi kamu? Lahir Nabi Muhammad sudah yatim, 6 bulan dalam kandungan sudah yatim. 6 tahun kemudian ibunya meninggal, maka kakeknya mengasuhnya 2 tahun. Kakeknya meninggal, ikut pamannya. Terus pamannya meninggal, maka Nabi Muhammad hidupnya dibiayai sama Khadijah yang hartanya 2/3 orang Mekah habis buat dakwah. Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pindah, sahabat Muhajirin Ansar di Madinah dapat rampasan perang banyak, maka Nabi Muhammad mendapatkan penghidupan, fa'awa, dilindungi sama Muhajirin dan Ansar secara zahir, bergabung bersama Nabi, berjuang. Nah, di situ dapat rampasan banyak, 1/5 buat Nabi. Buat apa? Buat jihad, mendakwahkan Islam. Nabi Muhammad mendapatkan keberlimpahan rezeki. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada. Allah temukan kamu dalam keadaan tersesat, lalu Allah berikan hidayah. Dulu Nabi Muhammad nggak tahu juga mal iman, mal kitab, apa itu kitab, apa itu iman, dulu belum tahu. Sampai turun wahyu, Al-Quran turun, Jibril turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi Muhammad tahu bagaimana membenahi umat. Maka kalau pengen benahi umat, akrab dengan Al-Quran. Secara zahir Nabi Muhammad pernah tersesat. Secara zahir bersama kakeknya. Dulu belum jadi nabi, masih kecil. Diajak pergi. Jibril saat itu ya membersamai, dijaga dari kecil. Tiba-tiba iblis meniupkan debu-debu sehingga Nabi Muhammad terpisah sama kakeknya. Jalan tertutup sama debu padang pasir. Nabi Muhammad mencari kakeknya, ini sebagai pembelajaran juga. Dicari-cari nggak ketemu, sampai kelaparan, hampir meninggal Nabi Muhammad. Lalu Jibril meniup, iblis, lalu dibukakan jalan lagi, ketemu sama kakeknya. Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kamu tersesat dalam perjalanan, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Bukan hanya sesat dalam arti maknawi, kalau tersesat dalam arti berbuat buruk, enggak. Tapi dulu enggak tahu bagaimana membenahi umat, sampai akhirnya turun wahyu, Jibril turun. Lalu tersesat jalan, Jibril pun meluruskan jalan. Dalam arti tadi ketutup sama padang pasir. Fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Allah temukan kamu dalam keadaan ailan, fakiran, adiman, fakir, tidak punya apa-apa, fa'agna, lalu Allah kayakan kamu. Ini bukan mengkayakan dengan harta saja, harta pasti, tapi lebih dari itu, agnaka bil qanaah, mengkayakan kamu dengan qanaah. Khairul ghina al qanaah, sebaik-baik kekayaan itu al qanaah. Fasarat bihalin yastawi indakal hajar wa dhahab. Dengan sifat qanaah ini bagi Nabi sama antara batu dan emas. La tajidu fi qalbika siwa rabbak. Kamu enggak temukan di hatimu kecuali Tuhanmu. Rampasan perang antara gunung dengan gunung, lembah ini isinya penuh dengan kambing. Orang Badui datang, berislamlah, dikasih kambing. Dia pulang membawa kambing, tapi dengan membawa Islam juga. Datang bilang ke sekampungnya, di sana ada seorang nabi namanya Muhammad. Dia nggak kikir, dia dermawan, nggak cinta dunia. Berislamlah, kamu dapat kambing. Orang sekampung datang, berislam semua, dapat kambing semua, sampai kambingnya habis. Di antara mereka menyatakan, dulu kami berislam karena kambing. Jadi boleh yang ngaji karena snack pagi ini boleh. Karena ada makanan boleh, tahap-tahap awal boleh. Tapi setelah Islam kami ketahui, kami nikmati, kata mereka, kami lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Nah, itu namanya tahapan dakwah. Maka ada fikih dakwah, fikih yang sifatnya itu tadriji.
Tahap-tahap awal ngaji belum tertutup pakaiannya, belum rapi, belum sempurna, ya nggak apa-apa. Tahap-tahap awal ke masjid belum nutup aurat, tahap-tahap awal, belum aurat yang sempurna. Saya pas ngaji di Hong Kong, orang ngaji itu masih pakai celana pendek begini. Pakai celana pendek, perempuan bukan laki-laki. Tahap-tahap awal nggak apa-apa, pengen ngerti Islam. Lalu dia tutupin pakai kainnya, nggak apa-apa tahap awal. Tapi nanti setelah tahu dia akan menutup aurat dari rumah. Tahap awal itu namanya tadriji. Ada yang berislam karena snack, karena awalnya nggak apa-apa ngaji begitu, tapi nanti kalau sudah ngerti Islam, Islam lebih kami cintai daripada dunia dan seisinya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu kamu fakir, lalu Allah kayakan kamu sehingga kamu nggak temukan dalam hatimu kecuali Tuhanmu. Siwa rabbak, kecuali Tuhanmu, yang ada cuman Allah. Ma fi qalbi illallah, tidak ada yang di hatiku kecuali Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka matmiram. Wahai Tuhanku, engkaulah yang kutuju, ridhamu yang kucari. Atini mahabbatak wa ma'rifatak, berikanlah kepada aku, karuniakan kepada aku cintamu dan ma'rifatmu. Jadi kita kalau bisa mencintai Allah itu ya karena Allah kasih. Kita bisa bermakrifat kepada Allah karena Allah kasih. Panjenengan bisa duduk di majelis ini karena Allah kasih nikmat itu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah senang memberikan dalam kolbumu keimanan. Kalau enggak itu berat. Dari subuh ketemu syuruk itu kalau enggak dapat hidayah iman berat gitu. Dan iman yang benar. Karena ada yang kadang-kadang enggak benar gitu loh. Tidak berusaha mensucikan diri tapi merasa dirinya suci. Nggak benar. Tidak berusaha mensucikan diri tapi merasa dirinya suci, nggak benar. Kita harus berusaha mensucikan diri dan merasa diri ini kotor. Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, datang ke majelis-majelis. Kita ingat peristiwa dalam video itu sempat viral itu. Seorang Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Di sana ada majelis. Majelis ini murid dari muridnya Habib Jupri, muridnya Habib Umar bin Hafid. Dia datang ke majelis itu, pengen dengerin dan duduk gitu. Tapi ngelihat Habib Jupri, ngelihat Syekh Ramadan Al-Buti, ini gurunya, dia langsung turun. Guru-guru sini, saya nggak mau ceramah kalau Anda datang di sini. Tapi dia tadi ketawaduannya masih mau dengerin muridnya dari muridnya, masih mau dengerin muridnya dari muridnya. Muridnya punya murid, nah muridnya itu ngajar, dia pengen dengerin. Itulah ketawaduan Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau wafat dibom lagi ngadain ceramah tafsir di masjid di Syria. Kenapa? Tadi yang ngebom itu orang-orang yang merasa suci itu loh. Orang-orang yang merasa suci. Wal iyadu billah, naudzubillahi min dzalik. Kenapa dianggapnya Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti ini membantu penguasa zalim? Enggak. Beliau fokus benar-benar ngajarin umat. Benar-benar untuk lillah, karena Allah, di jalan Allah. Kita kembali lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan kamu hardik. Nabimu dulu juga yatim. Wa ammas sa'ila fala tantar. Kepada peminta jangan kamu bentak. Sehari ini bisa 2-3 kali assalamualaikum. Ada yang bawa karung, ada yang bawa emak. Itu salamnya orang susah. Assalamualaikum. Kan jarang yang minta-minta assalamualaikum, jarang itu. Itu salamnya orang seneng gitu mah. Meminta assalamualaikum, kasih. Dia bawa karung, entah kasih beras, kasih mie, kasih duit, dia seneng. Kasih makanan, dia seneng. Senangkan dia. Allah akan menyenangkan kita. Wah, Nabi tagihan tuman loh. Kalau kita keluarkan rezeki kita, Allah akan masukkan rezeki yang baru. Datang peminta, orang susah, dia minta bantu sama kita. Suatu saat datang begitu. Ujian buat hidupnya. Enggak, bukan. Yang diuji kamu mau bantu enggak?
Yang diuji kamu mau bantu nggak? Ujian buat kita. Itu kan paling-paling juga makan sendiri. Seandainya kita membantu buat dia untuk makan keluarganya juga menjadi kebaikan. Memang Islam nggak menganjurkan meminta-minta. Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, dia seperti mencakar-cakar wajahnya di hari kiamat nanti datang menghadap Allah, wajah tidak berdaging. Tetapi kalau dia nggak mau memberi, itu juga salah. Karena memberi sesuatu kepada orang yang minta tadi, itu bagian yang dianjurkan. Wa ammasaila fala tanhar. Jangan kamu bentak. Kalau nggak bisa, maaf, saya nggak ada. Fala tanhar. Ini ujungnya nih paling indah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu maka beritakanlah, ceritakanlah. Nikmat Tuhanmu tampakkanlah. Kenapa? Idza ataqallahu malan falyara asarahu alaik. Kalau Allah berikan pada kamu harta, maka hendaklah asarnya itu ada. Dikasih pakaian yang bagus buat ke masjid, punya motor bagus buat ke masjid, falyura, sendal bagus buat ke masjid. Tapi kadang-kadang dilema, sendal bagus buat ke masjid hilang. Dilema ya. Saya pernah beli sendal yang bagus, sendal kulit, sekali-kalinya sendal kulit. Mau dibuat kondangan hari Ahad, belinya hari Senin, Kamis, Jumat pagi bawa ke masjid, baru keluar udah hilang. Belum juga pakai kondangan gitu. Tapi nggak di sini, di sana. Nggak di sini, nggak. Ceramah begini, ceramah baca Quran, keluar udah hilang. Ya rezekinya cuma pakai sekali doang itu. Alhamdulillah. Giliran pakai sendal yang jelek nggak hilang. Ini rupanya jamaah itu ngerti. Ikut pesan ustadznya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sendalnya bagus diambil, ya salam, salah paham. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Yuhibbu ayyura asaran nikmah ala abdihi. Dia senang kalau asar kelihatan nikmat itu pada hambanya. Jadi kalau memang punya nikmat banyak ya makan enak silakan. Tapi yang paling nikmat itu ya makan enak bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Ini kalau makannya nggak enak ngajak-ngajak, kalau makan enak nggak mau ngajak ya salam, jangan. Ini sehingga asar kenikmatan itu kelihatan tampak acak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah rahmati kita semua. Kayaknya sudah suruk nih. Mau ada tanya jawab nggak ini? Halo? Sudah cukup? Nah, mudah-mudahan Allah rahmati kita. Berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ya Qawi Hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.